Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama Mr. DG. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas di chapter 2 tentang using be and have. Nah, pada poin using be and have di sini, kita akan membahas ke poin berikutnya, yaitu poin yang ke-2, strip 2, yaitu tentang short answer to yes-no question. Jadi untuk jawaban singkat terhadap pertanyaan yes atau no. Langsung saja kita bahas tentang short answer to yes or no question. Baik, di sini sudah ada pertanyaan, kemudian juga ada jawaban singkatnya atau short answer. Di sini ada contoh ya. Oke, contoh yang pertama di sini ada is Anna a student? Oke, apakah Ana seorang siswa? Baik, di sini untuk pola pembahasannya sudah dijelaskan di materi sebelumnya ya. Oke, untuk pertanyaan is Ana a student? Apakah Ana seorang siswa? Maka di sini jawaban singkatnya adalah yes she is. Ya, cukup setelah yes itu subjek kemudian to be. Nah ini untuk pertanyaan yes atau ya, untuk jawaban ya. Kemudian untuk jawaban no atau negatif, maka di sini no, she's not ya. Dari she is kemudian ditambahkan not. Oke. Ataupun jawaban no yang lain, no, she isn't. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang B, are they at home? Apakah mereka ada di rumah? Maka jawaban ya-nya yes they are. Kalau no-nya no they aren't. Seperti ini ya. Kemudian untuk contoh yang lain yang C, are you ready? Apakah kamu siap? Oke, jawabannya kalau ya adalah yes I am. Kalau no I'm not. Oke. Di sini ada tanda bintang menunjukkan bahwa untuk subjek I ketika ditambahkan to be am maka hanya bisa disingkat dengan subjek I. Ya, to be am-nya. Tidak bisa disingkat dengan kata not. Ya, nggak bisa. Oke. Jadi cukup I'm not, bukan I am not, nggak bisa. Ya. Oke, jadi tulisannya seperti ini ya. Oke. Nah, misalkan di sini yang salahnya adalah yes sis. Nah, ini nggak bisa disingkat ya. Untuk yang contoh yang A di sini ya. Yes she is, makanya harus ditulis she is. Ya. Yang keliru adalah yes sis. Oke. Kemudian juga yang contoh yang B yang keliru adalah misalkan yes there disingkat. Ataupun yes Oke. Kecuali untuk negatif. Itu bisa disingkat. Ya. Oke. Seperti misalkan no she's not. Ya ini antara subjek dengan to be-nya itu disingkat she's. Ditambahkan not untuk negatif. Atau juga no they aren't. Seperti ini. Atau no I'm not. Ya. Oke. Demikian penjelasan tentang short answers to yes or no question. Selanjutnya kita akan bahas tentang latihannya. Baik, di sini kita diminta untuk membuat pertanyaan sekaligus juga membuat jawaban singkatnya seperti yang tadi ya. Oke, nah di sini sudah ada contohnya, maaf. Sudah ada contoh di sini. Misalkan ada pertanyaan sebelumnya di sini sudah ada jawaban I'm not tired ya, saya tidak lelah. Berarti kita buat pertanyaannya are you tired? Maka karena di sini sudah ada jawaban lengkapnya itu I'm not tired, saya tidak lelah, berarti jawaban singkatnya adalah no I'm not. Seperti itu. Kemudian di sini sudah ada juga jawaban lengkapnya itu Anna is in my class. Anna ada di kelas saya. Nah, berarti kita buat pertanyaannya. Di sini ada to be is, kemudian Anna, kemudian in your class. Is Anna in your class? Apakah Anna ada di kelas? Maka jawaban singkatnya adalah yes she is. Ya, yes she is. Ya. Kalau di dalam kurung ini adalah jawaban lengkapnya, maka jawaban singkatnya adalah yes she is. Oke.
Ingat, perlu diperhatikan bahwa untuk membuat sebuah kalimat tanya, maka to be atau letak to be itu berada di depan sebelum subjek, ya. Seperti yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, poin kedua strip 1 itu ya. Oke, lihat di sini to be kemudian subjek. Di sini juga sama, to be kemudian subjeknya. Ya, oke. Nah, untuk jawaban singkatnya, untuk no berarti ada to be, ada subjek, ada to be, ada not. Kalau untuk jawaban positifnya yaitu yes, kemudian subjek, kemudian to be. Oke, kita akan membahas tentang latihan yang ada di sini. Sebelumnya sudah ada jawaban lengkap. Misalkan di sini ada I'm not homesick. Saya tidak kangen pulang, ya. Oke, berarti kita buat pertanyaannya. Kalau kalimat tanya seperti biasa, kita buat to be-nya terlebih dahulu, kemudian subjeknya kita tahu di sini I. Berarti to be-nya adalah untuk kalimat tanya jadi you ya, subjeknya, dan to be-nya adalah are. Menjadi are you. Berarti are you homesick? Ya. Apakah kamu kangen pulang atau kangen ingin pulang? Maka karena di sini jawaban lengkapnya I'm not homesick, berarti jawaban singkatnya adalah no, I'm not. Ya. Kemudian nomor 2 di sini jawaban lengkapnya Bob is homesick. Bob kangen ingin pulang. Nah, di sini berarti kita letakkan to be is ya di depan Bob, di depan subjeknya, sehingga menjadi is Bob ya. Is Bob homesick? Oke, seperti itu. Dan jangan lupa kita memberikan tanda tanya di sini ya, atau question mark di sini. Is Bob homesick? Apakah Bob kangen ingin pulang? Maka karena Bob kangen ingin pulang, jawabannya berarti yes ya. Yes, he is ya. Oke. Kemudian nomor terakhir di sini jawaban lengkapnya sudah ada. The students in the class are intelligent. Ya, para siswa yang ada di kelas itu semuanya pintar-pintar. Ya, semuanya pintar. Sehingga sini jawabannya positif ya. Oke. Untuk kata tanya, kalimat tanyanya, maka to be-nya kita seperti biasa letakkan dulu di depan. Ya, subjeknya setelah to be-nya. Jadi are the students ya. Are the student in the class? Nah, ini adalah subjek. The student in the class ini adalah subjeknya, kemudian to be-nya adalah are, diartikan apakah. Jadi setiap to be yang paling depan atau membuat kalimat tanya yang paling depan berarti diartikan apakah. Entah itu is, are, ataupun am. Seperti itu ya. Sehingga are the student in the class intelligent? Apakah para siswa yang ada di kelas itu pintar? Ya. Oke, berarti karena di sini jawaban lengkapnya positif, maka kita jawab yes, they are. Seperti itu ya. Oke, baik. Rekan-rekan semua, mudah-mudahan penjelasan dan pembahasan tentang question atau give short answer di sini mudah-mudahan bisa difahami. Adapun kalau ada kekurangan maupun kehilapan dalam penjelasan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.